Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1536 sampai tahun 1540. Balas dendam kepada klan Gagak Emas. Di bawah malam yang gelap, kota kuno surga selatan runtuh, mengubur semua orang dan mengubahnya menjadi kuburan. Dia tidak mengambil wanita berbaju ungu, dan tidak membuka ingatannya sebelum dia meninggal. Dia tidak mengenal Manchu yang agung, apalagi masa lalu. Dimakamkan di sini, dia bisa bersama anak-anak dan kerabatnya. Di tengah angin dingin yang menggigit, helaian rambut putihnya berubah menjadi rambut berdarah. Dia mengangkat pedang Cixiao yang bergetar dan berlumuran darah. Energi jahat mencapai langit, seperti dewa pembunuh yang keluar dari 9 neraka, membuat surga dan bumi melolong. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam urusan wilayah selatan lagi, tapi Gagak Emas dan Kunpeng benar-benar membuatnya marah. Dia lebih suka membunuh 1000 orang, tetapi tidak 1 orang. Sungguh suatu kebencian. Meskipun tubuh suci kuno sudah mati, mereka tetap tidak akan melepaskan teman-teman lama dan kerabatnya, menyebabkan nyawa hilang dan bencana darah untuk membuat kekacauan. Kegigihannya dalam mati membuatnya sulit untuk mengatasi rintangan di hatinya. Karena hukum dunia ini kejam, hatinya juga harus dingin, dan jalan untuk membunuh dewa juga harus diaspal dengan darah dan tulang. Di malam yang gelap, dia tiba-tiba menghilang saat dia berjalan maju di kegelapan malam. Saat fajar menjelang, dia berhenti di kota kuno yang luas, lalu langsung pergi ke toko. Rekan Taois sepertinya adalah orang asing. Pemilik toko tersenyum, sedikit malu, dan melirik ke arah Charlie dengan cara yang halus. Dia mengenakan topeng dan tidak bisa melihat wajah aslinya, tapi dia hanyalah orang asing. Apakah ada materi tentang ini? Charlie menyerahkan kertas putih besar dengan ribuan materi tertulis di atasnya, giok sutra jiwa, batu matahari bulan, air liur Tianlu, dan emas tersembunyi awan. Ya, ini semua adalah bahan untuk menyempurnakan jenderal kematian Yin Ming, dan semuanya bermutu tinggi. Dia tidak melakukan pembunuhan sembarangan. Kedua klan Gagak Emas dan Kunpeng terlalu kuat, memiliki fondasi yang terlalu dalam, dan terlalu kuat. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika mereka dibunuh olehnya, dia tidak akan mampu untuk membunuh banyak orang. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan, dan jenderal kematian Yin Ming akan menjadi pilihan yang baik. Sebelumnya di reruntuhan kuno, dia mengumpulkan banyak orang yang kuat, termasuk banyak orang suci dan raja suci. Semakin tinggi level jenderal kematian Yin Ming, maka semakin banyak pula tuntutan material yang dibutuhkannya. Ia telah menemukan banyak hal dalam perjalanannya, namun ia masih tertinggal jauh, ada beberapa material yang sulit ditemukan. Alasan utamanya bukan ini, tapi karena dia tidak punya waktu, dan sebagian besar energinya terfokus pada menemukan orang yang bereinkarnasi. Sekarang Gagak Emas dan Kunpeng telah melakukan kejahatan, dia benar-benar memutuskan untuk membuat kedua klannya membayar mahal. Premis ini juga harus memberinya cukup waktu. Beri dia waktu yang cukup, dan dia akan menciptakan pasukan Yin dan Ming. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari senjata terbuka tetapi sulit untuk bertahan melawan panah tersembunyi. Dengan pasukan Yin dan Ming yang kuat, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup dan kualifikasi. Dia tidak menyangka akan menghancurkan kedua suku tersebut, dan dia tidak dapat menghancurkan kedua suku tersebut dengan kekuatannya sendiri. Namun keadilan tetap harus ditegakkan, dan hutang darah harus dibayar dengan darah, dan kedua suku tersebut harus membayar harganya dengan darah. Pemilik toko telah mengambil kertas itu, melihatnya sekilas, mengerutkan kening dan berkata, hanya ada lusinan bahan yang diinginkan rekan Taois di toko kami. Harganya tidak murah, dan bahannya berharga serta sulit ditemukan. Ada lusinan bahan. Saya ingin sebanyak yang Anda punya, kata Charlie ringan. Sebanyak yang aku miliki. Pemilik toko tertegun sejenak, mengira dia salah dengar, bahan-bahan itu memang tidak murah. Rekan Tao, jika Anda menginginkan semuanya, Anda memerlukan setidaknya 5 juta batu origin. Uang bukanlah masalah. Rekan Taois, tolong cepatlah. Mata Charlie tenang, tanpa fluktuasi apapun. Oke, pemilik toko tertawa datar, dan segera berbalik dan masuk. Dia tidak berani mengabaikan, hanya karena budidaya tingkat suci. Dia tidak bisa melihat penampilan asli Charlie, jadi dia tidak bisa menjamin bahwa dia adalah seorang senior. Efisiensi kerjanya masih sangat tinggi. Dia masuk kurang dari 1 menit sebelum dia keluar dengan tas penyimpanan besar dan menyerahkannya kepada Charlie. Itu semua yang ada di toko ini.
Saya harap Anda akan membayar saya. Terima kasih. Charlie He mengambil tas penyimpanan, memberikan tas penyimpanan berisi 5 juta batu origin, lalu berbalik, pergi secepat dia datang tanpa meninggalkan jejak apapun. Orang itu benar-benar aneh. Melihat sosok Charlie yang pergi, pemilik toko tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Namun, ketika dia melihat tas penyimpanan di tangannya, suasana hatinya langsung membaik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghasilkan banyak uang. Mendapat 5 juta segera setelah dia membuka pintu hari ini. 5 juta batu origin ini bukan jumlah uang yang kecil. Di jalan, ada kerumunan orang, dan Charlie berjalan dengan lembut, ekspresinya tenang dari awal hingga akhir. Dia terus muncul di toko satu demi satu. Selama toko itu punya bahan, dia akan membeli semuanya tanpa ragu. Uang memang bukan masalah. Dia merampok sepanjang jalan. Dia sangat kaya sehingga Churchill pun bukan kentut di matanya. Setelah mencari kota kuno ini, dia langsung menuju kota kuno berikutnya, masih mencari bahan satu persatu. Dia menghabiskan 10 hari terakhir seperti ini, mengunjungi ratusan kota kuno dan puluhan ribu toko, hingga tidak ada satupun batu origin yang tersisa. Tidak hanya batu origin, tetapi juga banyak senjata ajaib yang dijual olehnya, namun ia tetap membelanjakan uangnya hingga bersih. Namun, usahanya tidak sia-sia. Dia menemukan lebih dari selusin bahan, tapi ini masih jauh dari cukup. Masih banyak yang dia diinginkan. Hal yang paling menyusahkan adalah dia tidak punya uang. Dia membutuhkan lebih banyak batu origin untuk membeli bahan. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain mencari Raja Kera Kecil dan Kui Niu, berharap bisa meminjam beberapa batu origin untuk keadaan darurat. Dia pernah berpikir untuk pergi merampok rumah Kunpeng dan Gagak Emas, tetapi begitu dia melakukan itu, ular itu akan khawatir. Bukan ini yang ingin dia lihat. Dia perlu menyempurnakan Jenderal Kematian Yinming agar bisa menyerang dengan guntur. Dia juga berpikir untuk bersatu dengan klan Kui Niu dan klan Kera Suci, tapi itu pada dasarnya tidak mungkin. Ras sebesar itu tidak akan memulai perang karena dia, dan lawannya adalah Gagak Emas dan Kunpeng. Baik klan Kunpeng maupun klan Gagak Emas telah menghasilkan Kaisar Agung, dan terdapat kuasi Kaisar Agung yang sangat kuat di klan mereka. Tidak ada klan yang dapat menghancurkan mereka sepenuhnya, dan tidak ada klan yang berani berperang dengan mereka dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah dendam pribadi, dan dia tidak ingin suku Kui Niu dan kelompok Kera Suci pertarungan terlibat dalam perang. Setelah perang pecah, perang akan melanda seluruh wilayah selatan dan banyak orang akan mati sia-sia. Di gugusan gunung, Raja Kera Kecil dan yang lainnya tiba. Ketika mereka melihat Charlie, mereka tidak bisa menahan senyum. Raja Merak Ming berkata, kamu telah pergi, dan kemana saja kamu pergi? Berjalan-jalan, dan sekarang aku merindukanmu. Charlie tersenyum dan mengeluarkan botol anggur, satu untuk setiap orang. Jangan main-main dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Kaisar Kera Kecil itu mengerutkan bibirnya, pasti ada yang salah denganmu. Saudaraku, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Kui Niu meletakkan tangannya di atas bahu Charlie, dan tidak lupa mengedipkan mata, apakah kamu jatuh cinta dengan seorang putri tertentu? Aku ingin memin uang. Charlie tertawa datar, aku tidak punya uang, jadi aku mencari beberapa kakak laki-laki untuk membantu. Mudah untuk mengatakan, kami punya banyak uang. Beruang petarung bumi menepuk dadanya, katakan padaku berapa banyak yang kamu inginkan. 50 juta. Alamak, kamu bermimpi. Sebenarnya itu 50 juta per orang. Aku mau buang air kecil. Beruang petarung bumi dan lainnya ketakutan, mereka berbalik dan pergi. Hal yang sama terjadi pada Raja Kera Kecil dan Kui Niu. Mereka semua pengecut dan mendominasi, dan mereka lari seperti pencuri. Kemana mau pergi? Charlie mengambil beberapa langkah dengan cepat dan menghentikan beberapa orang. Masih ada garis hitam di dahinya. Ini hanya meminjam batu origin dari saudaraku, dan itu bukan untuk membunuhmu. Tidak, saudara ketujuh tua, apa yang kamu inginkan terlalu banyak. Masing-masing dari 6 pelacur itu memamerkan gigi mereka, seolah-olah mereka telah memakan kotoran anjing. 50 juta per orang, apakah kamu ingin membeli senjata kuasi Kaisar Agung? 300 juta tidak dapat membeli senjata kuasi Kaisar Agung. Charlie menyesap anggur, tetapi ketika berbicara tentang senjata Kaisar Agung, dia sebenarnya punya satu di sini. Namanya adalah pedang keheningan yang membara, yang merupakan senjata ajaib kelahiran dari Kaisar Kuasi berjubah darah. Itu adalah peninggalan kuno masa lalu, kuasi Kaisar Agung berjubah darah dihancurkan olehnya, dan senjata kuasi Kaisar Agung secara alami bersamanya.
Namun, memang benar dia memiliki senjata kuasi Kaisar Agung, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Satu-satunya alasan adalah bahwa roh senjata dari senjata kuasi Kaisar Agung terlalu ganas dan sulit untuk disempurnakan. Jika digunakan untuk melawan musuh, dia akan mendapat reaksi balik jika tidak dijaga keutuhannya. Tak berdaya, dia menekan senjata kuasi Kaisar Agung, pedang keheningan yang membara di kuali Dewa Kekacauan di masa lalu, menunggu untuk menemukan seorang kultivator Kaisar Agung untuk membantunya menyempurnakannya di masa depan. Bahkan jika senjata kuasi Kaisar Agung tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka, mereka tetap akan jauh lebih kuat dari senjata Raja Suci Agung biasa. Jika digunakan untuk membunuh musuh, itu memang senjata yang tak tertandingi. Melihat wajah Charlie semakin gelap, keenam pelacur itu, Raja Kera Kecil dan Queen Yu, semuanya menggelengkan kepala, dengan kalimat berikut tertulis di setiap wajah, jika kamu tidak menginginkan uang, kamu menginginkan hidupku. Tidak masalah jika kamu tidak ingin meminjamnya. Beri saja aku 100 salinan materi ini. Charlie mengeluarkan kertas putih besar itu lagi. Ribuan materi tersusun rapi di papan, yang membuat Kaisar Kera Kecil dan lainnya terpesona. Dibandingkan dengan 50 juta, mendapatkan bahan-bahan ini relatif mudah. Beberapa orang menyentuh dagu mereka satu demi satu. Meskipun berharga, harta di rumah mereka sangat banyak, dan ada berbagai macam harta karun di dalamnya. Aku akan menunggumu selama 3 hari, cepatlah, kata Charlie, dan memberikan mereka masing-masing karung. Tunggu kami. Mereka berenam berbalik tanpa berpura-pura. Sebagai saudara Charlie, mereka sangat mengenal Charlie. Charlie sangat membutuhkan uang untuk membeli bahan, jadi Charlie pasti akan melakukan sesuatu hal yang besar. Perlu disebutkan bahwa sebelum pergi, beberapa orang menatap Charlie dengan mata yang dalam. Meskipun Charlie menyembunyikannya dengan sangat baik, mereka masih menangkap roh jahat yang tidak terkendali dan niat membunuh dari tulang Charlie. Mereka tidak bertanya, dan jika Charlie tidak mengatakan apa-apa, pasti ada alasannya. Setelah mereka pergi, Charlie tidak menganggur, dia menemukan dinding batu, menggali gua, memindahkan penghalang dan formasi sihir, menutup pintu masuk gua, dan menutupi atmosfer di sini. Setelah melakukan ini, dia mengeluarkan sebuah tubuh dengan jentikan tangannya. Itu adalah tubuh tingkat Raja Suci. Itu diperoleh dari reruntuhan kuno. Tidak diketahui kekuatan mana yang dimilikinya, tetapi kekuatan tempurnya tidak lemah selama dia masih hidup. Api abadi dan guntur langit telah dikorbankan, menutupi tubuh Raja Suci. Sebelum menyempurnakan Jenderal Kematian Yin Ming, dia harus terlebih dahulu melunakkan tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan tubuh ini sampai akhir. Berikutnya adalah banyak material, yang terbang satu persatu dan disempurnakan menjadi boneka tingkat Raja Suci olehnya. Menghitung waktu, dia sudah lama tidak menyempurnakan Jenderal Kematian Yin Ming, tetapi dia masih sangat ahli dalam menyempurnakan ini. Dia berpikir bahwa metodenya lebih tinggi daripada metode Raja Falun di masa lalu, dan dia telah menerobos intisarinya. Namun, level Jenderal Kematian Yin Ming yang disempurnakan kali ini terlalu tinggi. Dia belum pernah menyempurnakan Jenderal Kematian Yin Ming setingkat ini sebelumnya, dapat dibayangkan bahwa tekanannya tidak kurang dari menyempurnakan pil 8 pola. Semuanya berjalan dengan tertib, dan cahaya ilahi secara bertahap muncul di tubuh Raja Suci. Saat malam tiba, saya melihat Charlie telah menarik kekuatan magisnya, dan di depannya berdiri boneka tingkat Raja Suci dengan ekspresi kusam dan mata kosong, dia benar-benar boneka tanpa emosi. Dengan kata lain, ia sudah menjadi Jenderal Kematian Yin Ming, Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci yang asli. Charlie tidak berhenti untuk mengagumi mahakaryanya, tetapi mengeluarkan tubuh tingkat Raja Suci lainnya dan mengulangi tindakan yang sama seperti sebelumnya, melunakkan tubuh dan memurnikan bahan ke dalam tubuh Raja Suci. Saat fajar menjelang, Jenderal Kematian Yin Ming lainnya muncul. Selama 3 hari, dia tidak istirahat sama sekali. Baru pada pagi hari keempat dia duduk di tanah. Level Jenderal Kematian Yin Ming terlalu tinggi, dan bahkan energi dan darahnya berkurang sangat banyak. Prestasinya sangat memuaskan. Dia menyempurnakan 1 boneka dalam sehari dan 1 dalam semalam. Dan salam 3 hari 3 malam, dia secara paksa menyempurnakan 6 Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci. Charlie berjalan keluar gua, dan bersamanya datang 6 Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci, berdiri di belakangnya seperti lembing, berdiri dalam barisan yang rapi, semuanya dengan mata kosong. Dia melangkah ke langit dan memberi perintah kepada salah satu Jenderal Kematian Yin Ming untuk menyerangnya. Dia menguji sendiri kekuatan tempur Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci, jadi dia merasa percaya diri.
Jenderal Kematian Yinming bergerak, melangkah melintasi langit dengan satu langkah, dan meledakkan langit berkabut dengan satu pukulan. Selain itu, dia juga mengintegrasikan kekuatan sihir rahasianya sendiri. Kekuatannya tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih besar lagi. Kejam. Charlie juga tiba-tiba meninju, memegang matahari, bulan, langit dan bumi di tangannya, pukulan puncak untuk melawannya. Kedua tinju itu keras, ledakan menggelegar terdengar, ruang berguncang, dan setiap inci retak. Charlie ditendang mundur lebih dari 10 langkah oleh ledakan itu. Setiap langkah mundur akan menyebabkan kekosongan di bawah kakinya retak. Sangat mendominasi, Charlie tersenyum dan menghentikan perintah serangan Jenderal Kematian Yinming. Meskipun tidak sebaik biksu Raja Suci sejati, pukulannya cukup untuk menghancurkan level Raja Kuasi Suci. Ini hanyalah Jenderal Kematian Yinming tingkat Raja Suci. Jika disempurnakan ke tingkat Raja Suci Agung, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Charlie merasa lebih percaya diri. Meskipun klan Kunpeng dan klan Gagak Emas kuat, dia siap melawan mereka secara terbuka. Dia suka memainkan trik kotor, dan dengan begitu banyak Jenderal Kematian Yinming, itu sudah cukup menghancurkan kedua klan. Setelah mengumpulkan Jenderal Kematian Yinming, dia menemukan sebuah batu dan menunggu kembalinya Raja Kera Kecil dan yang lainnya. Entah kapan saya melihat sesosok muncul di langit yang jauh. Dari kejauhan saya melihat Raja Kera Kecil, Kuiniu dan lainnya. Mereka sangat cepat, hanya dalam beberapa detik, mereka sampai di pegunungan. Keenamnya terlihat lucu, semuanya membawa karung besar, terlihat seperti pencuri, apalagi hidung ikan neraka memar dan wajahnya bengkak, sepertinya dibawa keluar dan dipukuli. 100 eksemplar, tidak lebih, tidak kurang. Keenam orang itu melemparkan tas penyimpanan mereka dan menatap Charlie dengan wajah gelap. Apakah kamu tahu betapa mahalnya barang-barang yang kamu inginkan ini? Saya sebelumnya ingin meminjam uang untuk membelinya sendiri, tapi kamu tidak mau memberikannya padaku. Charlie menggelengkan kepalanya dengan canggung. Oke, saya yakin. Keenam orang itu mengumpat dan ingin tertawa karena marah. Mereka mengeluarkan bahan-bahan di dalam karung dan menjualnya. Harganya lebih dari 90 juta, tetapi mereka memilih yang terakhir. Oleh karena itu, ketika ketahuan mencuri milik keluarga, mereka dipukuli habis-habisan oleh ayahnya hingga hampir mati. Mereka penuh ingus dan air mata saat datang. Anak ini sangat pandai menipu. Jangan khawatir, kamu tidak akan memberikannya secara cuma-cuma. Charlie mengumpulkan banyak bahan dan memberi masing-masing 6 orang sebotol anggur. Aku akan membalas budimu suatu hari nanti. Aku akan menyimpan kebaikan ini dalam hatiku. Jangan bicarakan ini, tidak ada gunanya. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Beberapa orang menatap ke arah Charlie. Meskipun orang ini terlihat tidak pada tempatnya, begitu dia menjadi serius, dia berkata dalam cara yang menakutkan. Tentu saja saya ingin melakukan hal besar, Charlie tersenyum santai. Segera, saya akan mengundang Anda untuk menonton pertunjukan besar, yang akan dianggap sebagai minat meminjam materi ini. Kalau begitu, jangan memejamkan mata Anda. Hal besar. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya mengangkat alisnya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Charlie. Meskipun aku tidak tahu peristiwa besar apa yang kamu bicarakan, itu pasti menggemparkan dunia, kata Kuiniu sambil memasukkan tas penyimpanan ke Charlie. Ini adalah 90 juta batu origin, ini dari semua saudara. Simpan uangnya dan jangan buang-buang uang ini. Terima kasih, saudara. Charlie tersenyum, mengambil origin, berbalik dan melangkah ke kehampaan. Seperti yang saya katakan, kali ini adalah kebaikan. Saya akan selalu ingat kebaikan ini, dan aku pasti akan membayarnya kembali di usianya yang sudah lanjut. Kembalikan penismu. Kaisar Kera Kecil itu mengerutkan bibirnya, pertahankan saja hidupmu untukku. Bos, saudara ketujuh tua tidak akan bertarung dengan klan Gagak Emas dan klan Kunpeng, kan? Ikan neraka memandang Kuiniu, dengan sifatnya, dia pasti tidak bisa menelan nafas ini, dan dia mungkin akan melakukan ini. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kuiniu menarik napas dalam-dalam, dengan makna yang dalam di matanya. Cahaya berkedip, jika Anda tidak ingin kami terlibat kali ini, Anda pasti tidak ingin mempersulit kami. Charlie pergi dan pergi ke kota kuno terdekat, menggunakan formasi teleportasi untuk pergi ke keluarga Merak. Saat itu sudah larut malam sebelum dia menyelinap ke rumah Peakok dan mendarat di puncak Peakok. Raja Merak Ming muncul di detik berikutnya, menatap Charlie dengan ekspresi aneh, dia tidak tahu bagaimana Charlie masuk. Terdengar suara mendesing, dan bahkan dia, Kuasi Kaisar Agung, tidak melihat dengan jelas. Senior, aku di sini lagi.
Charlie tersenyum, ini tidak membuatmu marah kan, Pak Tua? Itu tidak akan membuatku marah, tetapi, keterampilan meringankan tubuhmu sama bagusnya dengan nenek moyangmu. Raja Merak Ming tersenyum lembut, kamu adalah orang pertama setelah dia yang bisa keluar masuk dari keluarga Peakok kami sesuka hati. Saya tidak ingin mengganggu keluarga Peakok yang lain. Saya kembali kali ini karena aku punya sesuatu untuk meminta bantuan senior. Katakan saja, itu tidak masalah. Raja Merak Ming duduk. Jika saya dapat membantu, saya tentu akan membantu. Untuk senior, itu seharusnya tidak sulit. Charlie mempersembahkan kuali dan menggantungnya di depan Raja Merak. Senior adalah kuasi Kaisar Agung, bisakah kamu membantuku? Junior ini akan menyempurnakan pedang ini. Senjata kuasi Kaisar Agung, pedang keheningan yang membara. Raja Merak Ming menyipitkan matanya, seolah dia mengenali pedang keheningan yang membara yang tersegel di dalam kuali. Setelah 3 atau 2 detik, dia sedikit mengernyit dan melihatnya. Beralih ke Charlie, mengapa senjata ajaib kelahiran leluhur Fenji ada di sini bersamamu? Ini adalah senjata kuasi Kaisar Agung. Di reruntuhan kuno, dia ingin membunuhku, tapi aku memenggalnya terlebih dulu. Charlie tersenyum, dan angin berhembus sepoi-sepoi. Kamu membunuh kuasi Kaisar Agung. Meskipun Raja Merak sedang dalam keadaan pikiran, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Bahkan jika reruntuhan kuno menekan budidayanya, kuasi Kaisar Agung yang bisa ditekan ke tingkat kuasi suci bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh kuasi suci biasa. Kekuatan bertarung mereka tetap sangatlah kuat. Yang mengejutkannya adalah Charlie benar-benar melakukannya, rekor seperti itu benar-benar tak tertandingi. Saya tidak tahu jika Charlie bercerita tentang pembunuhan Kaisar Agung Iblis Surgawi, Raja Merak Ming mungkin akan ketakutan dan menangis. Itu bukanlah kuasi Kaisar Agung, tetapi seorang Kaisar Agung sejati. Tolong bantu aku, senior. Charlie membungkukkan tangannya, untuk junior, ini akan sangat berguna. Raja Merak Ming tersenyum ramah, menyingkirkan pikiran terkejutnya, dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang keheningan yang membara. Dentang. Pedang-pedang keheningan yang membara berdentang dan mematikan, membuat Charlie merasa semakin stres dan wajahnya menjadi pucat. Namun, tekanan semacam ini dapat diabaikan oleh Raja Merak Ming. Bahkan jika Patriark Fenji datang, dia mungkin bukan lawannya, apalagi senjata ajaib kelahirannya. Raja Merak Ming memang memiliki kekuatan magis yang besar. Dia menyegel pedang keheningan yang membara, dan memberi isyarat untuk mengeluarkan api perih dan guntur dari tubuh Charlie, membungkus pedang keheningan yang membara dan mendekati roh senjata yang kuat di dalam senjata kuasi Kaisar Agung. Tiba-tiba, dia mendengar suara melolong di pedang, yang sangat melengking. Charlie bisa melihat roh pedang yang bengkok, dan bergegas keluar, tetapi dia tidak bisa lepas dari segel Raja Merak Ming, dan untuk disempurnakan secara paksa. Anak kecil, kamu berhutang budi padaku kali ini. Raja Merak Ming menyempurnakan pedang keheningan yang membara dan menatap Charlie sambil tersenyum, kebaikan ini akan terbayar dalam hidupnya. Bayar, itu pasti harus dibayar kembali, Charlie menyeringai. Jika aku tidak bisa membayarnya kembali, biarkan nenek moyangku membayarnya kembali. Terserah padamu untuk membayarnya kembali. Raja Merak Ming tertawa datar. Menyebutkan 6 jalan, nenek moyang Charlie, dia merasa seluruh tubuhnya tidak wajar, dia adalah orang yang kejam, dan emosinya tidak biasa-biasa saja, dia biasanya tenang, tetapi begitu dia marah, dia akan menjadi master bagi siapapun yang dia lihat. Dia masih ingat pemandangan di Xuan Huang 1000 tahun yang lalu. 5 area terlarang di Xuan Huang disetubuhi oleh 6 jalan satu persatu. Dia masih hidup dan menendang ketika keluar, yang mengejutkan semua orang di sekitar mereka. Selain itu, 500 tahun yang lalu, saya tidak tahu apa yang membuat 6 jalan menjadi gila. Ada banyak kaisar yang meragukan hidupnya karena dia sendiri. Kuasi Kaisar Agung itu masih mengasingkan diri saat ini. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kebingungan Raja Merak Ming dipecahkan oleh kata-kata Charlie, ada organisasi pembunuh yang kuat di wilayah selatan, jenis yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Mengapa kamu menanyakan hal-hal ini? Raja Merak Ming mengangkat alisnya dan melirik ke arah Charlie. Saya ada hubungannya dengan mereka. Charlie berkata sambil tersenyum, senior, jika Anda mengetahuinya, tolong beri tahu saya. Memang ada organisasi pembunuh yang kuat. Raja Merak Ming tidak bertanya secara mendalam, dan berkata perlahan, namanya Surga Ming, dan itu sangat misterius dan sangat kuat. Tak satu pun ras besar di wilayah selatan berani memprovokasi dengan mudah. Surga Ming memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah gagal. Komisi misi yang mereka minta bukanlah harga yang murah.
Orang biasa pasti tidak akan mampu membayarnya. Surga Ming, ini nama yang bagus. Charlie tersenyum di wajahnya, matanya berbinar. Ini juga salah satu rencananya. Membayar uang untuk menyewa pembunuh untuk membunuh orang bukanlah ide yang buruk. Meskipun tidak mungkin untuk menghadapi master dari suku Gagak Emas, suku Kunpeng, itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka yang tingkat budidayanya rendah. Raja Merak tidak berbicara lagi, fokus pada penyempurnaan pedang keheningan yang membara. Kadang-kadang dia melirik ke arah Charlie, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan junior ini. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Charlie tidak memperhatikan tatapan penuh perhatian dari leluhur Merak. Dia berpikir, dan dia harus berhati-hati dalam setiap langkah rencananya. Bagaimanapun, dia adalah ras yang kuat, dan dia tidak bisa kehilangan segalanya dengan satu gerakan ceroboh. Suara melolong di pedang keheningan yang membara terus berlanjut, tapi itu jauh lebih lemah, tidak sekuat awalnya. Orang yang membuatnya adalah seorang kuasi kaisar agung, dengan level yang sama dengan tuannya, dan roh senjata bisa dihentikan. Charlie telah mengesampingkan pikirannya dan memperhatikan dengan tenang, berpikir dalam hati bahwa kekuatan pedang keheningan yang membara pasti akan membunuh langit dan bumi. Dengan bantuan senjata kuasi kaisar agung, balas dendam ini akan menjadi lebih kuat. 1 jam kemudian, Raja Merak Ming berhenti, dan mengirimkan pedang keheningan yang membara ke Charlie dengan jentikan tangannya. Meskipun itu masih merupakan senjata kuasi kaisar agung, kekuatannya telah sangat berkurang setelah roh senjata disempurnakan. Jika kamu menggunakannya, kekuatan yang dapat diberikan akan lebih terbatas. Ini adalah belenggu tingkatan alam. Terima kasih, senior. Charlie menyeringai dan tidak sabar untuk memegang pedang keheningan yang membara. Setetes esensi dan darah tubuh suci juga dibenamkan ke dalam pedang. Dengan cara ini, dia dapat dikenali sebagai sang master. Begitu dia memegangnya, dia merasa pedang itu berat. Jika dia ingin mengayunkannya, dia perlu mengerahkan seluruh energi sihirnya. Meskipun tidak memiliki roh pedang, energi pedangnya masih mendominasi. Bahkan jika tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, itu masih jauh lebih kuat dari senjata Raja Suci Agung. Jika Anda menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh, Anda pasti akan membunuh itu dengan satu tebasan pedang. Ingat, kamu berhutang budi padaku. Raja Peakok Ming pergi, meninggalkan tawa lembut dengan suara yang ramah. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Charlie dengan penuh arti. Tentu ingat, Charlie tersenyum, mengumpulkan senjata kuasi kaisar agung pedang keheningan yang membara, berbalik dan terbang keluar dari Gunung Peri. Saat fajar, dia berjalan ke kota kuno, menghabiskan 500 batu origin, menyewa taman kecil, menggunakan formasi sihir untuk menyembunyikan auranya, dan menciptakan penghalang untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Pada titik ini, dia telah mengeluarkan banyak bahan, dan apa yang dia keluarkan juga merupakan tubuh orang Raja Suci yang agung. Dia mengenal orang suci yang agung ini, dan itu berasal dari hukuman tanah suci surga, dan pernah mengejarnya. Di reruntuhan kuno masa lalu, orang ini ingin membunuhnya untuk merebut harta karun itu, tetapi dia begitu kacau oleh binatang buas ini sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia tidak hanya mendapatkan harta karun itu, tetapi dia juga kehilangan harta karunnya dan kehidupan. Itu menyakitkan baginya sampai dia mati. Dengan pikiran jernih, dia menggantungkan tubuh orang Raja Suci Agung di udara. Api abadi dan guntur langit melilit tubuh tanpa urutan tertentu, mula-mula memadamkan tubuh dan kemudian memadamkan denyut nadi untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci Agung lebih menuntut. Setiap bagian adalah harta yang sulit ditemukan, dan dia memurnikannya satu persatu. Dia lebih berhati-hati daripada menyempurnakan tingkat Raja Suci. Pekerjaan yang sibuk ini berlangsung selama lebih dari 10 jam dalam sekejap, dan baru pada larut malam dia perlahan berhenti. Jenderal Yin Ming tingkat Raja Suci Agung berdiri di taman seperti monumen, tegak dan berat, dan auranya sangat kuat, yang tidak dapat dibandingkan dengan tingkat Raja Suci. Karena dia adalah Jenderal Kematian Yin Ming, dia lebih buruk daripada biksu Raja Suci Agung sejati, tetapi dia jauh lebih kuat daripada biksu tingkat Raja Suci yang masih hidup. Tidak menjadi masalah untuk melawan 7 atau 8 biksu tingkat Raja Suci. Setelah istirahat sejenak, dia mengeluarkan tubuh tingkat Raja Suci Agung kedua. Selama hidupnya, dia adalah Raja Suci Agung dari Istana Berkabut. Sama seperti orang Raja Suci Agung dari Tanah Suci hukuman hari itu, dia tidak berhasil membunuh dan mencuri, tapi dia malah membunuhnya. Waktu berlalu perlahan, malam menghilang, hari baru tiba, dan malam kembali tiba.
Charlie tidak beristirahat, memurnikan satu demi satu boneka, menelan pil demi pil, seperti orang gila, tidak lelah sama sekali, dan tanpa peduli untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, dia memiliki banyak energi di dalam hatinya. Setiap kali dia lelah, pemandangan kota kuno surga selatan akan muncul di benaknya tanpa sadar, dan wanita berambut ungu yang tidak menutup matanya saat dia meninggal. Bukankah dia harus kembali untuk mencari keadilan bagi mereka? Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menyia-nyiakan seluruh kekayaannya. Untuk itu dia tidak segan-segan untuk sementara waktu menunda untuk pergi ke Gurun Barat, dan untuk alasan inilah dia melakukannya. Tak segan-segan menghadapi kedua klan Gagak Emas dan klan Kunpeng. Ini adalah keyakinannya. Sama seperti 200 tahun yang lalu, dia mencoba yang terbaik untuk membuat iblis surgawi membayar hutang darahnya. Dia tidak sendirian. Bahkan jika dia adalah satu orang, dia berani untuk menjungkir balikkan dunia. Langit terang dan gelap, hari demi hari berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Ia masih berlatih, mulutnya penuh janggut, wajahnya tampak kelelahan, rongga matanya agak cekung, dan matanya yang dalam ditutupi jaringan mata merah, seolah-olah darah mengalir keluar. Baru pada malam hari ke-35 dia duduk di tanah, dia benar-benar kelelahan, bahkan energi dan darah agung dari tubuh suci kuno pun habis, dan energinya tidak dapat diisi ulang dalam waktu singkat. Namun dia tersenyum bahagia, memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya, memegang labu anggur, dan memandang ke 127 jenderal kematian Yin Ming yang berdiri di taman sambil tersenyum, 9 orang Raja Suci Agung, 18 Raja Suci, 36 Raja Kuasi Suci, dan 64 orang suci. Ini adalah senjata pembunuh yang dia buat selama 35 hari dengan mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah kekuatan besar yang menghabiskan terlalu banyak sumber daya finansial dan energi, hanya untuk memberikan hadiah besar kepada kedua ras. Di bawah sinar bulan malam, dia mengeluarkan tubuh tingkat Raja Suci Agung lainnya. Itu juga satu-satunya tubuh tingkat Raja Suci Agung yang belum dimurnikan menjadi jenderal kematian Yin Ming. Bukan karena dia tidak ingin memperbaikinya, tapi itu dia tidak punya bahan. Mayatnya masih ada beberapa bagian, tapi bahannya cacat dan terlalu banyak bahan pemurnian yang kurang, banyak sekali jenisnya, dan sangat berharga, bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Namun, bahkan jika dia tidak bisa menyempurnakannya menjadi jenderal kematian Yin Ming, dia tidak akan menyia-nyiakannya, dan itu akan sangat berguna. Dia duduk bersila, dan dengan sedikit omelan di dalam hatinya, jiwanya segera meninggalkan tubuhnya, dan jiwanya tenggelam ke dalam tubuh Raja Suci Agung. Dia ditinggalkan tanpa pemilik, jadi dia untuk sementara menggunakan tubuh Raja Suci yang agung itu. Ia membuka matanya dan menggerakkan tangan dan kakinya dengan kaku. Itu bukan tubuh fisiknya, jadi tidak akan terlalu fleksibel, namun kekuatan fisik tubuh Raja Suci Agung ini jauh lebih kuat dari tubuh sucinya. Dia mengumpulkan tubuh sucinya dan menyegelnya ke dalam kuali Dewa Kekacauan, lalu dia berlari bolak-balik di taman kecil untuk beradaptasi dengan tubuh Raja Suci Agung saat ini dan menggunakannya untuk bertarung dalam waktu dekat. Tubuh Raja Suci yang agung dan jiwa orang suci jelas tidak setara. Jika Anda melawan seorang kultivator Raja Suci Agung, jiwa Anda akan terluka parah. Begitu seseorang menerobos kekurangan ini, itu akan menjadi bencana. Karena dia mengetahui kelemahan ini, dia akan berjaga-jaga. Dia juga memberkati penjaga abadi Phoenix dengan banyak rahasia perlindungan jiwa. Perlindungan jiwa yang diberikan oleh Phoenix masih sangat sombong dan secara bertahap akan menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya. Hanya sedikit orang di level yang sama bisa menggunakannya. Seseorang membukanya, kecuali mereka yang telah mencapai prestasi besar. Ada juga jiwa naga leluhur alkimia, yang telah berubah menjadi helm dan baju besi naga dan dikenakan pada tubuh jiwa yang sebenarnya. Kuali Dewa Kekacauan juga telah kembali ke Laut Ilahi untuk melindungi portal Laut Ilahi. Dalam banyak pertempuran berikutnya, dia tidak akan menggunakan kuali Dewa Kekacauan. Misinya adalah untuk melindungi Laut Ilahi dan tubuh suci kuno di kuali. Setelah melakukan ini, dia duduk bersila lagi, dan mengaktifkan api peri dan guntur langit untuk melenturkan tubuh Raja Suci Agung, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan meningkatkan kesesuaiannya dengan tubuh fisik. Duduk ini berlangsung siang dan malam, dan ketika dia bangun lagi, itu sudah malam hari kedua. Setelah melakukan peregangan keras, dia mengenakan topeng hantu dan jubah hitam, menggunakan evolusi rahasia langit untuk menutupi auranya, dan yang terpenting, tingkat jiwanya.
Sama seperti dia, semua Jenderal Yin Ming yang mati yang hadir juga ditutupi dengan topeng hantu dan jubah hitam satu persatu. Lagi pula, mereka juga menggunakan evolusi rahasia langit untuk menyembunyikan rahasia bahwa mereka adalah orang mati. Selain itu, senjata ajaib yang menakutkan juga dibagikan kepada Jenderal Kematian Yin Ming tingkat suci, senjata Raja Suci Agung King Yishui, Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci, senjata Raja Suci King Yishui, orang suci level Jenderal Kematian Yin Ming juga terlibat, dan yang dia bawa hanyalah senjata sihir tingkat Raja Suci. Di sini, mari kita berikan tugas. Charlie mengeluarkan peta, dengan hampir 100 lingkaran tergambar di peta. Setiap lingkaran adalah cabang dari klan Gagak Emas. Sebelumnya di kota kuno surga selatan, dia mencari jiwa Raja Kuasi Suci Gagak Emas dan mengetahui cabang-cabang klan Gagak Emas dengan sangat baik. Jumlahnya hampir 100, tersebar di hampir 100 kota kuno. Untuk menyembunyikan pandangan mereka dari orang lain, mereka menggunakan toko obat mujarab dan toko senjata ajaib. Formulir ada untuk memantau segala arah di wilayah selatan. Dan langkah pertamanya adalah menghancurkan cabang-cabang tersebut. Dengan kekuatan yang dia kendalikan saat ini, meski dia tidak bisa mencabutnya sekaligus, dia pasti bisa melumpuhkannya. Di kota kuno di utara, ada 2 Raja Kuasi Suci, 10 orang setingkat Raja Suci, dan 100 orang setingkat Raja Kuasi Suci di cabang klan Gagak Emas cabang Suanya. Charlie menandai sebuah tempat dan segera memberikan memerintahkan, mengirimkan Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci. Rute, lokasi, dan arah semuanya tercetak di tubuh Jenderal Kematian Yin Ming. Jenderal Kematian Yin Ming tingkat Raja Suci segera berangkat, meninggalkan taman kecil, dan langsung menuju kota utara kuno sesuai dengan rute, lokasi dan arah yang diberikan oleh Charlie, hanya menunggu perintah Charlie untuk membunuh. Selanjutnya, Charlie terus menandai di peta dan memberi perintah. Mengetahui barisan lawan, dia mengirimkan kekuatan yang benar-benar menekan. Dia harus bertarung dengan cepat tanpa kecelakaan. Misalnya, Jenderal Kematian Yin Ming di tingkat Raja Suci Agung semuanya bertugas menghancurkan 3 atau 5 cabang. Hanya karena mereka terlalu kuat sehingga setelah menghancurkan 1 cabang, masih ada waktu untuk menghancurkan beberapa cabang lagi. Dia seperti seorang jenderal yang menyusun strategi, dan tugasnya sangat rinci. 127 Jenderal Kematian Yin Ming semuanya dikirim ke tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk menunggu perintah. Kali ini, dia mengincar klan Gagak Emas. Dia mengincar kedua klan sekaligus. Jelas, kekuatannya tidak cukup didistribusikan. Dia ingin mengalahkan mereka satu persatu. Setelah mengalahkan klan Gagak Emas dan memenggal kepala bajingan itu, dia kemudian akan menyerang klan Kunpeng. Adapun jalang itu, Pangeran Kunpeng, dia tidak akan pernah melepaskannya. Setelah semua Jenderal Yin Ming yang mati pergi, Charlie juga keluar dari taman kecil dan melanjutkan rencana selanjutnya. Di bawah cahaya bulan, dia berjalan ke jalan yang ramai, berbelok beberapa sudut, dan kemudian memasuki loteng. Loteng ini berpenampilan kecil, hanya sebuah toko kecil, namun menjual berbagai macam barang, seperti ramuan, senjata ajaib, gulungan rahasia, dan tanaman obat, namun tidak satupun yang merupakan barang langka. Toko kelontong ini bukanlah toko kelontong yang sederhana, dengan kata lain bukan toko kelontong, melainkan cabang intelijen dari sebuah organisasi intelijen. Sedangkan untuk organisasi intelijen tersebut, masyarakat di wilayah selatan menyebutnya Raja Langit. Sama seperti cabang Gagak Emas, cabang organisasi intelijen Raja Langit juga ada dalam bentuk toko, sehingga menyembunyikan keberadaannya dari orang lain. Jangkauan distribusinya sangat luas, hampir mencakup seluruh wilayah selatan. Charlie tahu bahwa ini adalah cabang dari Raja Langit. Semuanya ditemukan dari ingatan Raja Kuasi Suci Gagak Emas. Meskipun toko kelontong ini kecil, jaringan intelijennya sangat besar. Toko ini bergerak dalam bisnis jual beli intelijen. Asalkan uang mencukupi, segala macam informasi bisa didapatkan di sini. Jika Surga Ming adalah organisasi pembunuh paling misterius di wilayah selatan, maka Raja Langit adalah organisasi intelijen besar di wilayah selatan. Apakah keduanya terkait atau tidak diketahui orang luar. Ketika Charlie masuk, seorang lelaki tua kurus sedang berbaring di kursi, memegang kipas bulu di tangannya, menggoyangkannya dengan lembut dan menyenandungkan sebuah lagu dengan santai. Dia adalah pemilik toko kelontong. Tidak perlu bertele-tele, katakan saja padaku apa yang ingin kamu beli. Pria tua kurus itu melirik Charlie. Kecuali orang-orang dari cabang utama klan Gagak Emas, saya ingin informasi tentang semua murid dan tetua klan Gagak Emas yang dikirim keluar,
apakah mereka sedang melakukan misi atau keluar untuk pelatihan. Selama mereka tidak di dalam klan, aku ingin semuanya. Suara Charlie tua dan tipis. Orang tua itu lugas, jadi dia bahkan lebih lugas. Orang tua kurus dari klan Gagak Emas mengangkat alisnya dan menatap Charlie. Mata lamanya tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit. Jika Anda menginginkan informasi sebesar itu, apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap Gagak Emas? Sebagai Master Pavilion Cabang Raja Langit, apakah kamu tahu apa harus bertanya dan apa yang tidak boleh kamu tanyakan? Jika tuanmu belum mengajarimu, aku bisa mengajarimu, kata Charlie ringan, dengan sedikit kedinginan dan ada sedikit paksaan dalam nadanya, yang didasarkan pada tubuh fisik. Tekanan dari orang Raja Suci Agung terpancar. Saya ceroboh. Lelaki tua kurus itu tertawa datar, informasi yang Anda inginkan sangat berharga. Dibutuhkan 10 juta batu origin. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membawa cukup batu origin. Charlie tidak berkata apa-apa, dia langsung membuang tas penyimpanannya. Selama informasinya cukup akurat, dia tidak hanya akan membayar 10 juta, tapi 100 juta. Dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat Gagak Emas membayar harga yang sangat mahal. Orang tua kurus itu menghitung batu originnya, lalu berbalik dan memasuki aula dalam. Rekan Tao, harap tunggu di sini. Charlie tidak melakukan apa-apa, jadi dia berkeliaran di sekitar toko kelontong, berharap menemukan beberapa harta karun. Pada hari ini, Cabang Raja Langit benar-benar fokus menjual informasi dan sama sekali tidak peduli dengan bisnis toko. Barang-barang di rak tertutup debu. Saya khawatir barang-barang itu sudah ada di sana sejak dibuka. Di sudut di rak, dia melihat suatu harta yang dia kagumi adalah segel kuno. Segel kuno itu biasa saja, tapi yang luar biasa adalah kata yang tercetak di atasnya, Dunjia Tianzi. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya, mengambil gambar segel kuno, memegangnya di tangannya dan melihatnya. Karakter kuno yang tercetak di atasnya tidak diragukan lagi adalah karakter surga Dunjia, dan terkadang bersinar terang. Jika kamu menyukainya, rekan Tao, aku akan memberikannya kepadamu. Lelaki tua kurus itu kembali, memegang tas penyimpanan di tangannya, yang murah hati, semuanya adalah barang tidak berharga, bawa saja. Tentu saja. Terima kasih banyak, Charlie tidak sopan, jadi dia mengumpulkan segel kuno, mengambil tas penyimpanan yang diserahkan oleh lelaki tua kurus itu, melirik ke dalam, meletakkannya di pelukannya, dan melihat ke arah lelaki tua kurus itu lagi. Aku ingin tahu apakah Raja Langit punya informasi tentang Shirley Yaochi. Shirley Yaochi. Lelaki tua kurus itu mengangkat alisnya lagi, sedikit terkejut. Tamu hari ini sungguh aneh. Dia membeli informasi tentang klan Gagak Emas dan menginginkan Shirley Yaochi dalam sekejap mata. Kedua orang ini tampaknya sama sekali tidak berhubungan. Satu dari wilayah selatan, dan yang lainnya dari hutan belantara timur. Jarak mereka terlalu jauh. Setelah tertegun sejenak, dia tersenyum sinis. Informasi tentang hutan belantara timur jauh di luar jangkauan Raja Langit. Selain itu, Dewa Timur Yaochi sepertinya telah menghilang di balik reruntuhan kuno. Kamu tahu apa yang terjadi dengan kota tanpa air mata? Charlie bertanya dengan ringan. Saya tahu itu. Lelaki tua kurus itu tersenyum, saya mendengarnya sebulan yang lalu. Ada seseorang yang keluar kota tanpa air mata, tetapi saya tidak tahu apakah Anda mengetahui identitasnya. Saya tidak tahu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, saya mendengar wanita itu sangat misterius, tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Charlie segera berbalik, bertindak tegas dan tanpa kepura-puraan. Orang aneh lainnya. Lelaki tua kurus itu mencubit kumisnya, tetapi dia tidak terkejut. Dalam bisnis intelijen, Anda belum pernah melihat yang seperti ini. Wajah aslinya disamarkan. Charlie pergi dan menghancurkan slip giok. Setiap informasi yang terkandung di dalamnya tercetak di Laut Ilahi. Harus dikatakan bahwa kecerdasan Raja Langit memang sangat besar. Informasi ini lebih detail dari yang dia bayangkan. Setiap murid dan tetua klan Gagak Emas tercatat lengkap. Tingkat budidaya mereka, status mereka di klan Gagak Emas, dan status mereka saat ini. Bahkan lokasi semua informasi tercantum dengan jelas. Sangat disayangkan tidak ada putra mahkota Gagak Emas. Dia berada di klan Gagak Emas dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Karena dia berada di klan, dia tidak akan mengambil risiko. Kegembiraan baru saja dimulai. Dia menutup matanya sedikit, menyentuh tanda jiwa, dan merasakan lokasi jenderal kematian Yin Ming saat ini. Sudah ada 3 atau 5 jenderal kematian Yin Ming berada di posisi yang ditentukan, menunggu perintah untuk menyerang.
Dia tidak memerintahkan penyerangan karena Jenderal Yin Ming lainnya yang mati masih dalam perjalanan dan belum tiba di posisi yang ditentukan. Begitu dia memberi perintah pada saat ini, itu pasti akan membuat musuh waspada. Bukan ini yang dia inginkan. Dia membutuhkan banyak Jenderal Yin Ming untuk tiba di posisi yang ditentukan dan menyerang bersama-sama. Hanya dengan cara ini akan terjadi serangan yang menggelegar, yang tidak akan memberikan waktu bagi klan Gagak Emas untuk bereaksi, tetapi juga akan memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, dia tidak akan bermalas-malasan dalam 3 hari ini, selalu mencari sesuatu untuk dilakukan sendiri. Para murid dan tetua suku Gagak Emas yang keluar adalah sasarannya, dan dia akan menangkap mereka satu persatu dan meminta tebusan. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia meninggalkan kota dan langsung menuju ke tenggara. 100.000 mil jauhnya ke arah itu, ada sebuah lembah. Di dalamnya, ada orang-orang dari suku Gagak Emas, satu tetua dan satu murid. Yang terpenting identitas muridnya tidak sederhana, dia adalah seorang pangeran dari suku Gagak Emas. Ketika dia tiba, Penatua Gagak Emas dan Pangeran Gagak Emas sedang duduk bersila di kedalaman lembah. Itu adalah alam rahasia kuno. Tingkat budidaya mereka tidak rendah. Yang lebih tua adalah Raja Suci dan Pangeran adalah seorang Raja Kuasi Suci. Siapa? Persepsi Penatua Gagak Emas tidak rendah. Begitu Charlie tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh. Aku meremehkanmu. Charlie berjalan keluar perlahan dan menatap tetua Gagak Emas dengan penuh minat. Suaranya tua, auranya kental, dan roh jahat serta aura pembunuh menari bersama, membuat dunia bergetar. Saya seorang tetua klan Gagak Emas, tapi saya tidak tahu mengapa Anda datang ke lembah ini larut malam. Tetua klan Gagak Emas cerdas dan melaporkan dirinya sebagai keluarga Gagak Emas, berharap dapat menggunakan kekuatan klan Gagak Emas untuk memaksa Charlie kembali. Nama Gagak Emas tidak membuatku takut. Charlie tersenyum, dan pedang keheningan yang terbakar sudah terwujud di tangannya. Orang yang aku cari adalah orang dari klan Gagak Emas. Karena kamu melaporkan asal keluargamu, aku tidak perlu bertanya lagi. Siapa kamu? Penatua Gagak Emas berteriak dengan dingin. Momentum tingkat Raja Suci melonjak seketika, tetapi Pangeran Gagak Emas menjadi pucat karena ketakutan. Itu hanya karena momentum Charlie terlalu kuat. Kamu tidak perlu tahu. Charlie menghancurkan tanah dengan satu langkah dan menebas dengan pedangnya. Ekspresi Penatua Gagak Emas berubah. Dia melambaikan pedang berkepala hantu di tangannya, menggenggam tangannya erat-erat, dan mengangkatnya untuk memblokir. Bang! Suara pecahan logam segera terdengar, dan pedang berkepala hantu Penatua Gagak Emas retak, tidak mampu menahan kekuatan pedang keheningan yang terbakar. Yang paling penting, dukungan dari tubuh tingkat Raja Suci Agung menerobos pertahanannya dengan satu pukulan. Darah berceceran, pedang berkepala hantu Penatua Gagak Emas hancur, dan salah satu lengannya dipotong oleh Charlie. Sebelum dia bisa bangun, Charlie menekan dengan telapak tangannya, menyebabkan tubuh Penatua Gagak Emas hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan tubuh level Raja Suci Agung. Charlie meminjam kekuatan ini. Jika tidak, dengan kemampuan aslinya, akan terjadi pertempuran berdarah. Masih belum jelas apakah dia bisa menang atas Penatua Gagak Emas. Penatua Gagak Emas berlutut dan ditekan dan dilarang. Pangeran Gagak Emas ingin melarikan diri, tetapi Charlie juga membawanya. Bahkan tingkat Raja Suci ditekan. Anda, tingkat Raja Kuasi Suci, masih memiliki keberanian untuk melarikan diri. Siapa kamu? Penatua Gagak Emas meraung, klan Gagak Emas tidak akan membiarkanmu pergi. Charlie mengabaikan mereka, menyegel mereka berdua dalam jimat spiritual, lalu berbalik dan menghilang. Dia cukup sibuk sepanjang jalan, terus-menerus muncul dan menghilang. Kemanapun dia pergi, ada orang-orang dari suku Gagak Emas yang ditangkap hidup-hidup olehnya, dan dengan bantuan tubuh Raja Suci Agung, Raja Suci jauh dari lawannya. Sedangkan yang lebih muda dari Gagak Emas, mereka bisa tidak luput dari penindasannya. Selama 3 hari terakhir ini dia melakukan hal tersebut, tidak merugikan nyawa, hanya menangkap orang hidup-hidup, ini semua tiket daging, dan identitas orang yang ditangkap tidaklah sederhana, sehingga uang tebusan tidak akan sedikit. Selama periode ini, ada 1 atau 2 kejutan yang tidak terduga. Awalnya dia hanya ingin menangkap orang-orang dari suku Gagak Emas, namun kebetulan dia bertemu dengan 1 atau 2 anggota suku Kunpeng. Sekarang setelah dia menyusul, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah mengalahkan klan Gagak Emas, langkah selanjutnya adalah klan Kunpeng, ambil saja kali ini, dan mereka akan berguna di masa depan. Pada malam hari ketiga, dia menghentikan kegiatannya karena semua jenderal kematian Yin Ming yang dia kirim telah tiba di posisi yang ditentukan.
Tinggal menunggu perintahnya, cabang gagak emas akan diserang dan dibunuh pada saat yang bersamaan. Dia belum memberi perintah, dia punya rencana lain, yang juga merupakan hadiah besar untuk klan gagak emas. Itu adalah malam yang gelap lagi, dan dia memasuki loteng di kota kuno. Itu masih toko kelontong, tapi itu bukan cabang Raja Langit, tapi cabang kehancuran surgawi. Dia ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuh seseorang. Berbaring di kursi toko kelontong adalah seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Tingkat kultivasinya tidak rendah, tetapi dia adalah alam suci. Dia menutupi wajahnya dengan jubah, tetapi dia memiliki semangat membunuh yang kuat dan temperamen yang kuat seorang pembunuh. Waktu, tempat, nama, pria berpakaian hitam berkata dengan tenang, siapkan saja cukup batu origin. Levelmu terlalu rendah. Datangkan gurumu. Kata-kata Charlie juga jelas. Yang paling penting adalah Raja Suci Agung, keagungan Raja Suci Agung. Pria berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak melepas jubahnya. Menutupi wajahnya. Sepasang mata elang tampak ketakutan. Melirik Charlie, pria di depannya sangat kuat. Rekan Taois, silakan masuk. Pria berbaju hitam itu tidak berbicara. Kata-kata itu datang dari halaman belakang. Suaranya tua, kering dan dingin, membuat seluruh orang merasa kedinginan setelah mendengarnya. Charlie terdiam dan melangkah ke halaman belakang. Halaman belakang penuh dengan rumput liar. Ada 1 atau 2 rumah beratap genteng, tapi roboh. Di belakangnya ada meja batu, kursi batu, dan pohon tua. Di bawah pohon tua, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam berbaring, mengenakan jubah, menutupi wajahnya, tingkat kultivasinya rendah, tetapi dia adalah Raja Suci Agung sejati, dan auranya sangat kabur. Charlie melemparkan selembar kertas putih dengan nama tertulis di atasnya. Tanpa kecuali, mereka semua adalah anggota klan gagak emas, termasuk tetua dan murid. Hal yang sama adalah mereka tidak termasuk dalam klan. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan mengambilnya. Dia meliriknya dan mengerutkan kening. Dia memandang Charlie melalui celah jubahnya. Mata lamanya bersinar dengan makna. Di atas kertas, mereka semua adalah anggota klan gagak emas, dan jumlahnya cukup banyak. Majikan ini jelas merupakan musuh klan gagak emas. Ambil atau tidak, Charlie berkata dengan santai, mengetahui bahwa lelaki tua berkulit hitam itu sedang mengintip, tetapi dia mengabaikannya secara langsung. Evolusi rahasia langit memiliki kesempatan untuk menutupi, dan dia berpikir bahwa lelaki tua berkulit hitam itu tidak dapat melihat melalui penampilan aslinya. Gagak emas adalah keluarga kaya, jadi komisinya tentu saja sangat tinggi. Ekspresi lelaki tua berbaju hitam itu kembali normal, dan nadanya masih dingin dan dingin. Menurut orang yang diberikan oleh rekan Tao, dibutuhkan 90 juta asal origin. Harganya adil. Charlie melempar tas penyimpanan, dia menangkap orang dalam 3 hari terakhir dan menyapu banyak batu origin. Dia tidak peduli dengan uang, selama dia bisa sangat merusak klan gagak emas, dia akan melakukannya dengan cara apapun. Waktu dan tempat, pria tua berpakaian hitam itu menyimpan tas penyimpanannya dan menatap Charlie lagi. Malam ini, tidak ada yang boleh tertinggal, kata Charlie sambil melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi banyak slip giok. Setiap slip giok berhubungan dengan seseorang, dengan tingkat budidaya dan lokasi yang berbeda. Informasi ini dia beli dari Raja Langit, yang langsung dicetak olehnya. Anggap saja ini sudah selesai, lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri dan menurunkan jubahnya. Saya ingin setiap anggota suku gagak emas yang terbunuh malam ini mengenakan kain putih seperti ini. Charlie berbalik, dan sebelum pergi, selembar kain putih terbang dan jatuh ke arah lelaki tua berbaju hitam. Orang tua berbaju hitam mengambilnya, dan ada beberapa karakter besar berdarah di kain putih, ini salah pangeranmu. Pria tua berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Tak perlu dikatakan lagi, pangeran berbaju putih itu adalah pangeran gagak emas. Dari 7 kata ini, dia bisa dengan mudah menebak sesuatu. Pasti pangeran gagak emas yang memprovokasi musuhnya, jadi musuh menyewa orang pembunuh untuk membunuhnya, dan bahkan seluruh suku gagak emas pun ikut serta. Setelah mengumpulkan kain putih, lelaki tua berbaju hitam memanggil pria paruh baya berbaju hitam yang berada di luar, dan menyerahkan tas penyimpanan serta daftar pembunuhan yang diberikan oleh Charlie kepada pria paruh baya berbaju hitam. Perintah malam ini adalah tidak kecil, dan aku tidak sabar menunggu cabang-cabang lain ikut serta. Segera panggil cabang lain untuk membantu, jangan merusak reputasi Tianmi. Klan Gagak Emas. Pria paruh baya berbaju hitam mengerutkan kening pada daftar pembunuhan, jumlahnya sangat besar. Di sini, Charlie sudah di pinggir jalan.
Di kedai teh, dia memesan sepoci teh kuno, dan menunggu Tianmi menyerang. Dia juga akan memerintahkan Jenderal Kematian Yin Ming untuk menyerang. Ini adalah pendekatan dua arah, dan itu juga merupakan sambaran petir yang telah terjadi sejak lama. Itu tidak akan memberi waktu bagi klan Gagak Emas untuk bereaksi atau menyelamatkan diri. Pertunjukan yang bagus telah dimulai, tetapi pertunjukan yang lebih baik belum datang. Dia ingin seluruh suku Gagak Emas merasakan kemarahannya yang luar biasa, dan Pangeran Gagak Emas pada akhirnya akan membayar harganya dengan darah. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, di bawah malam yang gelap, pria berbaju hitam muncul di banyak kota kuno, dan mereka adalah pembunuh dari kehancuran surgawi atau Tianmi. Daftar pembunuhan yang diberikan oleh Charlie cukup banyak, dan jumlah pembunuh yang dikirim oleh Tianmi juga cukup banyak. Keberadaan mereka sangat rahasia, berlari ke segala arah, masing-masing dengan target pembunuhannya sendiri. Segera, bencana berdarah tiba-tiba muncul, dan pembunuh Tianmi yang datang lebih dulu telah menyelesaikan pembunuhan pertama. Itu adalah anggota muda dari suku Gagak Emas, dan tingkat budidayanya berada pada tingkat kuasi suci. Dia masih bersikap arogan di restoran sebelum pembunuh kehancuran surgawi datang untuk membunuhnya, dan kepalanya terguling dengan satu tebasan pedang. Sampai kematiannya, dia bahkan tidak melihat siapa yang membunuhnya, dan sampai kematiannya, dia tidak tahu siapa yang dia provokasi. Adegan itu berdarah, dan restoran tiba-tiba menjadi kacau. Tidak ada yang menyangka hal ini, dan bahkan sebelum mereka melihat siapa yang bergerak, cahaya pedang gelap melintas, dan Pangeran Gagak Emas berlutut. Pangeran suku Gagak Emas dihancurkan begitu saja. Banyak orang berkumpul di sekitar, diam-diam menelan air liur mereka. Dia adalah seorang kuasi suci, tapi dia dibunuh dengan satu pedang. Apakah itu orang suci yang mengambil tindakan? Yah, dia pasti orang suci, tapi siapa yang akan membunuhnya? Orang yang berani membunuh Pangeran suku Gagak Emas pasti memiliki latar belakang yang hebat, dan dia pasti memiliki dendam terhadap Gagak Emas. Selama dalam diskusi tersebut, sehelai kain putih melayang masuk dari jendela. Tanpa bersandar pada Pangeran Gagak Emas, si pembunuh bergegas pergi, melupakan kain putih itu dan membawanya lagi. Namun kain putih tersebut membuat takut para penonton karena takut kepala mereka juga ikut bergerak. Tidak sampai 7 atau 8 napas kemudian orang-orang di restoran berkumpul di sekelilingnya lagi, dan sekilas mereka melihat kain putih di tubuh Pangeran Gagak Emas, dan 7 kata di kain putih itu, yang disalahkan untuk kejadian ini adalah pangeranmu. Pangeran klan Gagak Emas, banyak orang yang melihatnya menggaruk-garuk kepala. Kalau tidak, ada pangeran kedua di suku Gagak Emas. Jelas sekali Pangeran Gagak Emas memprovokasi musuh-musuhnya. Musuh datang untuk membalas dendam. Jika mereka tidak dapat menemukan Pangeran Mahkota Gagak Emas, orang-orang dari suku Gagak Emas mulai diserang. Ayo pergi. Pangeran Gagak Emas telah dihancurkan, suku Gagak Emas pasti akan marah besar, dan kita tidak bisa menderita akibatnya. Para penonton mundur satu demi satu, karena takut mereka akan diserang. Hal ini akan membuat marah suku Gagak Emas jika mereka berjalan terlalu lambat, maka mereka akan terkena imbasnya. Namun, kasus pembunuhan di restoran dengan cepat menyebar ke seluruh kota kuno, dan dengan kota kuno ini sebagai pusatnya. Berita itu menyebar ke segala arah, menyebar dari kota ke kota, seolah-olah memiliki sayap dan terbang ke seluruh penjuru langit. Namun ketika berita tersebar, berita pun kembali muncul, juga kabar bahwa suku Gagak Emas telah dimusnahkan, datang dari kota-kota kuno lainnya, dan juga sang pangeran yang merupakan rakyat jelata suku Gagak Emas dan langsung dibunuh. Sebelum semua orang terkejut, kabar bahwa suku Gagak Emas sedang dimusnahkan datang silih berganti, seolah-olah sudah direncanakan, dari berbagai kota kuno. Orang yang dimusnahkan termasuk para tetua dan murid. Hal yang sama adalah bahwa mereka semua adalah anggota suku Gagak Emas, dan mereka semua dibunuh dengan pedang. Setelah kematian mereka, ada kain putih di tubuh mereka. Di kain putih itu ada 7 karakter yang menarik perhatian, yang disalahkan untuk kejadian ini adalah pangeranmu. Bukankah ini gila? Apakah klan besar telah mengambil tindakan melawan Gagak Emas? Ada diskusi di mana-mana di dunia tempat para biksu berkumpul. Banyak orang mengeluarkan kristal memori, tetapi beritanya datang dari kota-kota kuno lainnya. Gambarannya sangat luar biasa berdarah, dan orang-orang klan Gagak Emas yang dihancurkan, mati dengan cara yang sangat tragis. Ini jelas direncanakan. Setelah dihitung, setidaknya hampir 1000 orang terbunuh. Mereka berkisar dari alam kaisar hingga alam raja suci, dari murid hingga pangeran. Skalanya sangat besar. Izinkan saya mengatakan,
ini karena pangeran bajingan gagak emas itu yang membunuh secara sembarangan. Dia pasti akan dihukum oleh Tuhan. Hukuman surga akan datang, sangat bagus untuk ditonton. Terlalu banyak orang yang bertepuk tangan. Setelah tubuh suci kuno, seseorang akhirnya keluar untuk menyelesaikan masalah dengan gagak emas. Bunuh, lanjutkan. Bunuh, bunuh mereka semua. Tianmi mengambil tindakan, dan itu seperti guntur. Di kedai teh, Charlie tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar mendengarkan diskusi dari segala arah, dan dari awal pada akhirnya, dia tidak menyinggung siapapun. Kalau begitu, giliran kita selanjutnya. Charlie tersenyum, meminum secangkir teh kuno terakhir, meninggalkan sepotong batu origin, berdiri, dan langsung menuju ke paviliun gagak emas di kota. Aura pembunuh dan roh jahatnya melonjak bersamaan, ditambah dengan tekanan level Raja Suci Agung dan ketajaman pedang keheningan yang terbakar, menyebabkan semua orang di jalan mengubah ekspresi mereka dan melihat ke arahnya satu demi satu. Siapa orang ini? Apakah dia Raja Suci yang agung? Pedang pembunuh di tangannya, itu benar-benar mendominasi. Semua orang di tingkat kuasi kaisar terkejut, dan mereka memberi jalan baginya dalam pemahaman diam-diam, dan menyaksikan Charlie menuju paviliun gagak emas. Ya Tuhan, dia akan pergi ke paviliun gagak emas. Pada saat yang sama, di Gunung Peri Klan Gagak Emas, penguasa suci Klan Gagak Emas, Kaisar Gagak Emas, masih bermeditasi di puncak gunung, dan dibangunkan oleh sebuah berita, Kaisarku, cepatlah datang ke istana leluhur, ada perubahan besar dalam klan kita. Kaisar Gagak Emas tiba-tiba membuka matanya dan menghentikan bermeditasi, lalu turun dari puncak gunung dalam satu langkah, dan terbang ke aula leluhur seperti sinar cahaya ilahi. Istana leluhur Gagak Emas adalah alamnya sendiri, dengan langit berbintang di atasnya, dipenuhi bintang. Setiap bintang adalah tablet batu giok Yuanshen, bersinar dengan berbagai warna cahaya, dan jumlahnya tidak dapat diukur. Ini adalah tempat penting klan Gagak Emas. Setiap anggota klan Gagak Emas memiliki tablet giok Yuanshen di sini. Jika seseorang mati, tablet Yuanshen giok akan rusak. Semua ras besar di wilayah selatan memiliki pengaturan ini. Mengapa kamu begitu khawatir? Kaisar Gagak Emas masuk dan melihat sekeliling aula ke arah para tetua klan Gagak Emas. Kaisar, tolong lihat tablet giok Yuanshen. Seorang tetua buru-buru menunjuk ke atas, ekspresinya jelek. Kaisar Gagak Emas mengangkat kepalanya dan melihat tablet giok Yuanshen yang memenuhi langit berbintang hancur satu demi satu. Hanya dalam 3 hingga 5 napas, lebih dari selusin tablet Yuanshen pecah, dan yang lain masih pecah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Gagak Emas sangat marah. Setiap pecahan tablet batu giok Yuanshen berarti salah satu anggota suku Gagak Emas telah mati, dan jumlahnya terus bertambah. Saya tidak tahu. Keadaannya seperti ini sejak setengah jam yang lalu. Penatua yang menjaga batu giok Yuanshen di istana leluhur berkata dengan sungguh-sungguh, mereka semua adalah murid dan tetua dari luar, dan ada banyak pangeran di antara mereka. Yang patut diakui adalah bahwa sang pangeran memprovokasi musuh. Seorang tetua melambaikan tangannya dan menawarkan tirai air, ini adalah pemandangan dari dunia luar. Setiap anggota suku yang terbunuh memiliki kain putih yang digantung di tubuhnya, dengan 7 karakter di atasnya. Kaisarku, Anda seharusnya melihatnya dengan jelas. Bajingan. Kaisar Gagak Emas marah lagi, kirim perintah ke semua cabang utama Gagak Emas untuk menyelidiki untuk saya. Setelah perintah ini terucap, tablet giok Yuanshen di atas itu pecah berkeping-keping seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam, dan itu membuat hatinya sakit hanya karena melihatnya. Apakah klan besar mengambil tindakan terhadap klan Gagak Emas saya? Begitu banyak anggota klan yang mati pada saat yang sama. Tetua klan Gagak Emas berkata dengan dingin, ini jelas ditujukan pada klan saya. Laporan. Sebelum tetua dari klan-klan Gagak Emas menyelesaikan kata-katanya, terdengar teriakan di luar aula leluhur, dan sesosok tubuh berpakaian hitam terbang masuk, dan jatuh ke tanah. Kaisarku, semua cabang utama klan Gagak Emas dihancurkan 1/4 jam yang lalu, dan semua tetua dan murid cabang tidak ada yang selamat. Mereka semua hancur. Ada suara kaget di seluruh aula. Berapa banyak orang kuat yang dikirim oleh pihak lain? Ini adalah gambar yang dikirim kembali. Pria berbaju hitam menghancurkan slip batu giok, dan gambar itu berlumuran darah dan gagak emas. Paviliun runtuh, dan ada mayat di atas reruntuhan. Di setiap mayat, ada kain putih. Di setiap kain putih, ada 7 kata, yang disalahkan untuk kejadian ini adalah pangeranmu. Panggil pengawal gagak emas, serahkan urusan ini ke pengawal gagak emas. Kemarahan Kaisar Gagak Emas mengguncang langit, meraung seperti orang gila,
Aku ingin tahu apa yang terjadi, dan siapa sebenarnya yang menyerang klan Gagak Emasku, pengawal Gagak Emas. Pengawal Gagak Emas telah pergi untuk menyelidikinya. Pria berbaju hitam menyeka keringat dingin, wajahnya pucat. Kemudian kirimkan perintah ke 9 aula cabang utama untuk memobilisasi pasukan biksu dan mencari setiap inci dari tanah ini. Kaisarku, semua ras telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Jika Anda menggunakan pasukan biksu secara gegabah, Anda dapat menimbulkan ketidakpuasan dari ras lain. Penatua Gagak Emas segera berkata, selain itu, formasi 9 aula cabang yang menyegel sendiri telah dibuka dan secara bertahap menyegel diri. Jika mereka dimobilisasi pada saat ini, saya khawatir akan menunda rencana penyegelan yang direncanakan sendiri oleh klan Gagak Emas. Saya pikir kita perlu mencari tahu terlebih dahulu. Tetua Agung Gagak Emas berkata dengan tenang, jika benar-benar ras lain yang menyebabkan masalah ini, bahkan jika mereka tidak menyegel diri, kita akan memulai perang skala penuh dengan mereka. Periksa, cepat, periksa cepat. Kaisar Gagak Emas mengertakkan giginya, mata penuh dengan niat membunuh yang dingin. Ayah, sebuah suara memanggil dari luar istana. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesosok emas terbang masuk. Setelah melihat lebih dekat, itu tidak lain adalah putra mahkota Gagak Emas. Gerakan seperti itu, apa yang terjadi? Anak sialan. Sebelum sang pangeran mahkota Gagak Emas bisa berdiri diam, Kaisar Gagak Emas menamparnya dan berkata dengan marah, jika kamu tidak membuat musuh di mana-mana, bagaimana mungkin klan Gagak Emasku menderita kerugian besar malam ini? Aku telah membuat musuh. Pangeran mahkota Gagak Emas dipenuhi rasa sakit dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Lihatlah hadiah besar yang diberikan musuhmu padamu, Penatua Agung Gagak Emas mendengus dingin, dan menggabungkan banyak gambar yang kembali ke dalam tirai air, tergantung di depannya. Sekilas yang dilihat Pangeran Mahkota Gagak Emas adalah kain putih yang tergantung di mayat, dan 7 karakter besar yang diukir dengan darah di kain putih, yang sangat menarik perhatian. Ini adalah kesalahan pangeranmu. Ini. Putra mahkota Gagak Emas tertegun, tidak mengetahui bahwa semua pembunuhan ini ditujukan karenanya. Wajahnya langsung menjadi ganas, dan dia mengertakkan gigi. Dia tampak lebih marah daripada Kaisar Gagak Emas. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa pembunuhan yang tidak bermoral pasti akan mengarah pada pembalasan. Para tetua mendengus dingin dan menatap putra mahkota Gagak Emas, mengertakkan gigi. Di antara anggota suku Gagak Emas yang mati, ada juga anak dan cucu mereka. Jika putra mahkota Gagak Emas tidak membuat musuh di mana-mana, mereka tidak akan mati. Dibandingkan dengan membunuh para pembunuh, mereka lebih ingin mencabik-cabik pangeran mahkota Gagak Emas bajingan itu. Setelah dimarahi oleh semua orang, wajah putra mahkota Gagak Emas menjadi semakin ganas, dan dia merasa seperti sedang ditargetkan oleh orang lain. Dia sangat membenci perasaan ini, dan niat membunuhnya yang mengerikan tidak dapat ditahan. Melihat banyak tetua mengincar putra mahkota Gagak Emas, Kaisar Gagak Emas segera menggeram dengan dingin. Bagaimanapun juga, putra mahkota Gagak Emas adalah putranya, dan jika dia menjadi sasaran seperti ini, sesuatu akan terjadi jika dia tidak dilindungi. Sebagai seorang ayah, kamu tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan, tegur Kaisar Gagak Emas, menyebabkan lebih banyak omelan lagi. Anakmu masih hidup dan sehat, tetapi keluargaku, semuanya terkutuk. Apakah kamu bertanya padaku tentang kejahatan mengumpulkan pasukan? Wajah Kaisar Gagak Emas tiba-tiba menjadi gelap. Bukankah kita harus bertanggung jawab? Mata para tetua klan Gagak Emas memerah. Suasana di aula juga menjadi sangat menyedihkan karena kata-kata ini, dan udara yang mengalir juga memadat. Pemberontakan, benar-benar pemberontakan. Kaisar Gagak Emas sangat marah, dan teriakannya mengguncang aula leluhur Gagak Emas. Dia adalah kaisar tertinggi suku Gagak Emas, makhluk tertinggi, tetapi hari ini dia dimarahi seperti ini, dan yang mulia dilanggar. Bagaimana kaisar suatu klan bisa menanggung ini? Menanggapi omongannya, semua tetua mendengus dingin dan berjalan keluar aula sambil mengibaskan lengan baju. Bersambung.